Welcome to cerita horor di Sahutan Misteri, Kampung Terlarang. Ridwan menginjakan kaki di tanah Kampung Kajang setelah bertahun-tahun pergi ke kota untuk menuntut ilmu. Kampung kecil itu yang dikelilingi hutan lebat dan rawa-rawa, seolah terjebak dalam waktu. Tidak ada yang berubah sejak terakhir kali dia melihatnya. Jalan setapak yang berlumpur, rumah-rumah kayu yang tampak lusuh, serta kesunyian yang membuat bulu kuduk berdiri. Kampung itu dikenal penuh dengan cerita mistis. Dan Ridwan ingat betul bagaimana saat kecil banyak kisah seram yang diceritakan oleh orang-orang tua. Namun, ada satu hal yang berbeda kali ini. Kampung itu terasa lebih sunyi, lebih dingin, seakan-akan diselimuti aura gelap yang menyelimuti setiap sudutnya. Tidak banyak orang yang terlihat di luar rumah, dan mereka yang ada menatap Ridwan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ketakutan bercampur kewaspadaan. Ridwan mencoba mengabaikannya dan melangkah menuju rumah keluarganya yang terletak di pinggir kampung dekat hutan. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh pamannya Pak Saiful yang tinggal sendirian sejak orang tua Ridwan meninggal beberapa tahun yang lalu. Rumah itu terasa sama seperti dulu, tetapi Ridwan merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah mengobrol sebentar, Ridwan akhirnya bertanya tentang apa yang terjadi di kampung ini. Pamannya hanya menghela napas berat dan mengalihkan pandangan, seakan-akan tidak ingin membicarakan apa yang jelas mengganggu pikirannya. Kampung ini sudah tidak sama lagi, Wan, ujar Pak Saiful dengan suara pelan nyaris berbisik. Sudah banyak yang hilang, mati dengan cara yang tidak wajar. Ridwan merasakan darahnya berdesir. Apa maksud paman? Apa yang terjadi? Pamannya tidak segera menjawab. Ia mengambil sebatang rokok, menyalakannya, lalu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Banyak pembunuhan terjadi, Ridwan. Sejak setahun yang lalu, orang-orang mulai ditemukan tewas di sekitar kampung. Tapi bukan pembunuhan biasa. Mayat-mayat itu ditemukan dalam kondisi yang mengerikan, tercabik-cabik, sebagian tubuh hilang, dan selalu ada tanda-tanda aneh di sekitar lokasi kejadian. Ridwan terdiam. Kampung Kajang memang sejak dulu dikenal sebagai kampung yang penuh mistis. Tapi pembunuhan berantai, itu tak sempat menginginkan dari apapun yang dia bayangkan. Kau harus berhati-hati, lanjut Pak Saiful. Ada sesuatu yang seperti kampung ini, Ridwan. Sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, Ridwan sudah tidur. Suara angin yang berhembus di luar terdengar lebih kencang dari biasanya, dan ada desiran aneh di antara dedaunan pohon. Ketika ia menutup matanya, bayangan-bayangan gelap menghantui pikirannya. Ia teringat cerita-cerita masa kecil tentang hantu yang berkeliaran di hutan sekitar kampung, roh-roh jahat yang diyakini sebagai penjaga tanah terkutuk. Namun, Ridwan mencoba untuk mengenyahkan semua itu dari pikirannya. Ia tidak percaya tahayul, atau setidaknya, ia tidak ingin mempercayainya. Keesokan harinya, Ridwan berjalan-jalan di kampung untuk mengunjungi beberapa teman lamanya. Kampung Kajang sekarang terasa jauh lebih sepi. Beberapa rumah tampak kosong, ditinggalkan oleh penghuninya. Ridwan berhenti di rumah sahabatnya Anwar, namun saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Seorang tetangga mendekat dan berbisik kepadanya bahwa Anwar sudah hilang beberapa bulan lalu. Ridwan terkejut. Anwar adalah salah satu orang terkuat yang ia kenal. Tidak mungkin dia menghilang begitu saja. Tetangga itu berkata, banyak yang menghilang, Ridwan. Anwar salah satunya. Ada yang bilang mereka diambil oleh sesuatu yang tinggal di hutan. Ridwan mengernyit. Sesuatu? Maksudmu hantu? Orang itu menggeleng pelan. Bukan hantu, lebih buruk dari itu. Ada sesuatu di hutan yang bangkit dari kegelapan. Sesuatu yang lapar. Malam itu Ridwan memutuskan untuk berbicara lagi dengan pamannya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Namun, ketika ia mulai menanyakan tentang makhluk atau kekuatan gelap yang disebut-sebut oleh para penduduk, Pak Saiful hanya semakin bungkam. Jangan tanya lagi, Ridwan, ujar Pak Saiful dengan nada tegas. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tak terucap. Semakin kau tahu, semakin berbahaya. Ridwan merasa frustrasi.
tapi ia tahu pamannya benar-benar ketakutan. Setelah makan malam, Ridwan memutuskan untuk pergi ke rumah tua di ujung kampung, yang katanya pernah dihuni oleh dukun kampung tersebut, Mak Kembang, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ridwan ingat Mak Kembang sebagai wanita tua yang misterius, namun ia selalu dianggap sebagai pelindung kampung. Ada desas-desus bahwa rumahnya masih menyimpan banyak rahasia, termasuk tentang makhluk-makhluk yang dipercayai mengintai kampung itu. Saat Ridwan tiba di rumah tua tersebut, suasana di sekitarnya terasa lebih dingin, seolah-olah rumah itu telah terisolasi dari dunia luar. Pintu kayunya sudah lapuk dan hampir roboh, namun Ridwan memberanikan diri untuk masuk. Di dalam, rumah itu penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Di salah satu sudut, Ridwan melihat altar kecil yang dipenuhi dengan lilin-lilin yang sudah padam, dan di atasnya ada sebuah kotak kayu yang tampak tua. Ridwan membuka kotak itu, dan di dalamnya ia menemukan beberapa benda aneh. Sebuah cermin kecil, beberapa tulang binatang, dan gulungan kertas yang tampaknya berisi mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia pahami. Di saat itulah, Ridwan mendengar sesuatu dari luar. Suara langkah kaki, berat dan lamban, mendekat ke arah rumah. Dengan napas tertahan, Ridwan bersembunyi di balik salah satu lemari tua. Jantungnya berdegup kencang saat suara langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Ridwan mengintip dari balik lemari dan melihat bayangan besar melintasi jendela. Bayangan itu tak berbentuk manusia, lebih mirip makhluk besar dengan kaki-kaki panjang dan tubuh yang melengkung, penuh luka dan darah. Makhluk itu berdiri di sana sejenak, mengendus-endus udara, seolah-olah mencari sesuatu. Ridwan berusaha keras untuk tidak mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, makhluk itu perlahan menjauh, dan Ridwan bisa mendengar suara langkahnya yang semakin jauh. Ridwan tahu saat itu bahwa kampung ini benar-benar dalam bahaya. Makhluk itu, apapun itu, bukanlah cerita hantu biasa. Ada sesuatu yang sangat nyata dan sangat berbahaya berkeliaran di sekitar kampung Kajang. Keesokan harinya, Ridwan menemui Pak Saiful dan menceritakan apa yang ia lihat. Pak Saiful tidak tampak terkejut, tetapi wajahnya menjadi semakin pucat. "Itu dia," kata Pak Saiful. "Makhluk itu yang telah membunuh dan menghilangkan banyak orang di kampung ini. Makhluk itu bangkit setelah Mak Kembang meninggal. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengendalikannya." Ridwan bingung. Apa sebenarnya makhluk itu? Pamannya menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang itu roh jahat. Ada juga yang mengatakan itu makhluk dari dimensi lain. Tapi satu hal yang pasti, dia lapar. Dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Ridwan tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan, tempat asal makhluk itu, untuk mencari jawaban. Meskipun Pak Saiful melarangnya, Ridwan merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ini adalah kampung kelahirannya, dan ia tidak bisa membiarkan teror ini terus berlanjut. Malam itu, dengan membawa senter dan sebilah parang, Ridwan memasuki hutan yang gelap gulita. Suara binatang malam terdengar di mana-mana, tetapi semakin jauh ia masuk, semakin sunyi sekelilingnya. Udara menjadi lebih dingin, dan Ridwan merasakan kehadiran sesuatu yang sangat jahat. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di antara pohon-pohon besar. Dari dalam gua itu terdengar suara gemuruh rendah, seolah-olah makhluk itu sedang beristirahat di dalam. Ridwan memasuki gua dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan tulang belulang manusia dan binatang berserakan di lantai. Di tengah gua berdiri makhluk itu, makhluk besar dengan tubuh yang bengkok dan kulit yang terkelupas. Matanya yang merah menyala menatap Ridwan, dan mulutnya yang penuh taring melengkung ke arah yang menakutkan. Ridwan tahu ini adalah akhir. Namun sebelum makhluk itu bisa menyerangnya, Ridwan mengingat mantra yang ia temukan di rumah Mak Kembang. Dengan gemetar, ia mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak ia pahami. Makhluk itu terdiam, tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan keras yang membuat seluruh gua bergetar.
Dalam sekejap, makhluk itu lenyap, meninggalkan keheningan yang mematikan. Ridwan berlari keluar dari gua dengan napas tersengal. Dia tahu makhluk itu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Tetapi ia juga tahu bahwa kampung ini tetap tertutup. Teror mungkin akan datang lagi. Moment beriksa stat di Gunung Terpencil.